orang yang selama ini kebelet, yang sibuk banget, yang pengen banget menjadi capres dan cawapres. Siapa itu? Anies Baswedan dan AHY. Dia nggak ada loh, nongolin batang hidungnya di yang namanya Cianjur itu sama sekali nggak ada. Padahal itu pendukung mereka semua. Kita tahu dong, kalau model-model yang tidak Bhinneka Tunggal Ika pasti kan pendukung Anies ya. Ya, otomatis pendukung AHY juga. Selamat sore semua, selamat sore Indonesia, selamat sore pemirsa Siwat TV. Sore ini saya tertarik membicarakan mengenai gempa yang terjadi di Cianjur. Memang sudah agak lama gempa ini, tetapi ini menarik. Kenapa menarik? Karena gempa ini ternyata ya mengundang banyak bantuan lah dari beberapa pihak ya. Banyak bantuan, tetapi ya balik-balik lagi namanya orang-orang di sekitar situ, ya oknum lah katakan, itu sama sekali tidak Bhinneka Tunggal Ika ya. Mereka bahkan menolak kalau diberikan oleh aliran atau kepercayaan atau agama lain. Belum ada sih kedengaran suku dan ras, belum ada, tetapi ya kemungkinan besar juga bisa ras. Tapi intinya adalah penduduk di sana, oknum-oknum penduduk di sana menolak. Bahkan ya ada yang menyobek, kita udah tahu semua itu beritanya. Tapi ini ada yang menarik, sangat menarik saya. Apa itu? Ternyata yang namanya Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, itu sampai 3 kali datang. 3 kali bayangkan. Ke sana memberi bantuan, mengecek bantuan, dan lain sebagainya. Yang penting meringankan semua masyarakat di Cianjur. Terus kita bicara orang yang selama ini kebelet, yang sibuk banget, yang pengen banget menjadi capres dan cawapres. Siapa itu? Anies Baswedan dan AHY. Dia nggak ada loh, nongolin batang hidungnya di yang namanya Cianjur itu sama sekali nggak ada. Padahal itu pendukung mereka semua. Kita tahu dong, kalau model-model yang tidak Bhinneka Tunggal Ika pasti kan pendukung Anies ya. Ya, otomatis pendukung AHY juga. Melihat korban gempa Cianjur ini yang sampai 334 orang lebih ya katanya meninggal dunia, dan ratusan orang luka-luka, ribuan orang kehilangan rumah tinggal, mengungsi. Ini bencana yang cukup serius, sehingga memang Presiden Pak Jokowi sampai 3 kali ke sana. Nah kita lihat nih, orang-orang yang kebet menjadi presiden dan wakil presiden, boro-boro ke sana. Cuman ya oke, Demokrat bilang, AHY mengutuslah kader-kader dari sana untuk membantu. Tapi dianya sendiri kan enggak. Mana? Apa gunanya yang namanya AHY? Bilang macam-macam nih kalau dia lagi orasi. Membela rakyat miskin, membela orang-orang yang tertindas, dan lain-lain. Mana? Orang kena bencana alam, gempa bumi Cianjur, batang hidungnya nggak ada. Nggak ada di Cianjur. Entah dia di mana ya. Mungkin masih di Cikeas. Sama juga dengan Anies Baswedan. Kita lihat. Dia mencitrakan dirinya, membuat dia supaya orang-orang seluruh Indonesia tertarik terhadap dirinya untuk memilih dia menjadi presiden. Dia menghambur-hamburkan uang dong, kelihatan ya. Saya nggak tahu itu dari Anies pribadi atau pendukungnya, tapi bayangkan naik pesawat jet pribadi, berapa duit itu? Mendingan kan dia sumbangkan, duit itu dia sumbangkan, dia bawa ke Cianjur, bukan disewain pesawat terbang, ulur kilir nggak karu-karuan, nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena sebetulnya Anies ini masih baca pres nomor 2. Saya heran kok udah bisa ya dia melakukan kampanye seperti ini. Kan kayak kampanye terselubung ya. Saya bingung sama KPU dan Bawaslu, kok nggak ditegur yang beginian. Karena ini jelas-jelas banyak di medsos, jelas bahwa ini semacam kampanye curi start, kampanye terselubung. Tetapi kelihatannya didiamkan saja. Saya tidak mengerti KPU dan Bawaslu, tapi kita bisa lihat bagaimana nafsunya untuk menjadi capres. Sampai yang namanya Anies Baswedan lupa sama pendukungnya nih. Yang jelas ini akan mendukung dia nantinya. Apa? Cianjur dan mungkin Jawa Barat akan mendukung dia. Tapi dia lupa. Dia mendingan pergi untuk pencitraan kemana-mana,
sewa pesawat, bermewah-mewah, lupa sama penderitaan rakyat. Belum juga jadi presiden, masih baca pres. Nanti bagaimana jadi presiden orang seperti ini? Bukan main kan? Cilaka 18. Inilah inti daripada kepemimpinan. Rasa empati, rasa bertanggung jawab, rasa bahwa kita sesama harus merasakan dan kita terjun langsung ke sana sebagai pemimpin. Atau kita sebagai calon pemimpin. Nah, ini dua calon pemimpin ini, ya entah kemana. Boro-boro bantu. Ya oke, mungkin Nasdem sebagai pendukungnya Anies sudah mengirimkan bantuan. Ya betul, karena semua partai sama. Juga AHY, Demokrat bantu, disuruh bantu oleh AHY. Tapi dua orang ini yang selalu bicara, yang selalu menganggap bahwa mereka itu apple to apple dengan Pak Jokowi, sejajar. Mana? Pada saat rakyat, masyarakat, sebagian kecil memang sedang menderita. Mana empatinya? Mana simpatinya? Datang juga enggak. Hanya mengutus orang lain. Contoh seperti misalnya ada orang berduka. Tetangga kita berduka. Oke? Terus kita mewakilkan diri kita ke orang lain. Yang nggak aci kan? Lucu bagi saya. Nggak bener banget. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita, saudara kita, famili kita yang sedang berduka, kita wajib untuk datang. Wajib sekali itu untuk datang. Nah, ini mana dua orang ini? Batang hidungnya sama sekali tidak terlihat. Hanya ya suruh-suruhan mereka. Mana? Apakah ini calon pemimpin yang akan kita mau pilih di 2024? Wah, ini memang cuman bicara kekuasaan. Kekuasaan oligarki jadinya juga. Bicara Pak Jokowi oligarki, Anies oligarki. AHY oligarki juga. Iya dong. Kan sama aja. Apa bedanya? Tetapi dalam membantu masyarakat secara tulus, jelas mereka bukan apa-apanya Pak Jokowi. Jauh dibandingin Pak Jokowi. Jadi janganlah dibanding-bandingkan. Jauh lah. Yang namanya Anies. Apalagi AHY. Sebetulnya ini kesempatan loh untuk AHY untuk berprestasi kan. Datang ke Cianjur, bantu. Ya contoh bapaknya yang dulu pernah datang ke pusat bencana dengan seremonial dan lain-lain ya. Tapi pernah datang lah ke tempat bencana. Ini anaknya datang juga enggak terus mau jadi pemimpin di Indonesia. Ya jauh lah. Maunya enak aja. Instan. Tidak mau melalui proses di mana dia harus bersusah-susah dulu dan tulus membantu masyarakat Indonesia yang butuh bantuan. Jelas ini kelihatan mutu daripada Anies Baswedan dan AHY. Jadi kalau misalnya lagi sengsara-sengsara, mereka nggak mau. Kalau lagi seneng-seneng, mereka mau. Kan kelihatannya seperti itu ya. Kelihatannya. Benar atau tidak, ya, kembali ke mereka berdua. Baik, teman-teman, Siwer TV Indonesia. Jelas ya, pemimpin, calon pemimpin seperti apa sih yang kita butuhkan untuk melanjutkan yang sudah dibuat fondasinya oleh Pak Jokowi. Yang namanya Anies, yang namanya AHY, jauh lah. Nggak perlu lah, yang ini sih udahlah, nyingkir aja. Karena jelas, mereka hanya haus kekuasaan sesaat. Mereka tidak bisa melihat ke depan, sangat tidak bisa. Boro-boro melihat ke depan. Mereka hanya bisa bicara, omong-omong saja. Kenyataannya nggak ada. AHY tidak punya prestasi apa-apa. Pernah menjadi pemimpin daerah? Tidak pernah. Menjadi anggota DPR, pemimpin DPR, MPR? Tidak pernah. Bahkan mungkin lurah camat pun tidak pernah. Pernah menjadi mayor di TNI, tetapi putus di tengah jalan, mau jadi gubernur, selesai. Tidak terpilih, karena memang masih karbitan. Ya mendadak menjadi ketua umum partai karena karpet merah. Lihat Anies, banyak sekali prestasi yang ngaco dari dia. Prestasi tapi ngaco. Merubah nama jalan, merubah rumah sakit jadi rumah sehat, sumur resapan, yang namanya Formula E nggak jelas, yang namanya
rusun yang akhirnya dijual dengan harga yang mahal, bukan untuk sewa. Kemudian kita bicara mengenai normalisasi Ciliwung selesai, kita bicara mengenai reklamasi yang dia tolak akhirnya dia terima, akhirnya dia izinkan, kita bicara mengenai OKOC yang nggak jelas jadinya apa, kan kita bisa tahu ya, kita bisa lihat itu semua. Nggak ada program Anies yang jalan, nggak ada. Semua programnya hanya omong doang. Terus apakah kita akan menyerahkan NKRI yang sedemikian luas ini kepada orang seperti Anies dan AHY? Saya pribadi sangat tidak rela, ya terserah kalian. Tapi kalian bisa lihat rekam jejak. Karena Anies bilang, visi misi nggak penting, tapi lihatlah rekam jejak. Nah, lihatlah rekam jejaknya Anies dan rekam jejak AHY. Pantes nggak mereka memimpin Indonesia, NKRI? Kayaknya sih jauh ya, jauh. Nggak pantas banget. Gitu. Ya demikian suara dari saya, suara dari Ubud. Saya, suara dari Ubud, pamit.